Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bapak ya di pembelajaran daring minggu ketiga ya, dan masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya ya, kita masih akan membahas tentang teks prosedur ya, melanjutkan materi di minggu kemarin ya. Di minggu pertama kalian telah belajar apa itu teks prosedur ya, pengertiannya, fungsi serta ciri-cirinya. Kemudian di minggu kedua kalian belajar tentang struktur ya teks prosedur, dan di minggu ketiga ya, seperti pada umumnya di teks bahasa Indonesia pasti akan ada yang namanya kaidah kebahasaan ya. Nah, di minggu ketiga ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Sebelum kita belajar ya, Bapak berharap kalian masih semangat ya mengikuti pembelajaran daring dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa menjalankan aktivitas ya, mengikuti pembelajaran ini dengan sehat walafiat ya, dengan kondisi keadaan sehat walafiat ya. Oke. Langsung saja ya ke kebahasaan prosedur ya. Nah, di kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada 5 kaidah kebahasaan ya. Ada 5. Yang pertama ada kata kerja imperatif ya. Kemudian ada pernyataan persuasif. Selanjutnya ada kata teknis ya. Terus selanjutnya ada konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir ada deskripsi alat ya. Nah, kita akan mempelajari kelima kaidah teks prosedur ini, kita akan pelajari ya bersama-sama. Oke. Nah, pertama kita akan mempelajari kata imperatif ya. Apa itu imperatif? Mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan kata perintah ya, yang sifatnya itu tentunya memberikan perintah ya ataupun instruksi ya kepada orang lain. Nah, tentunya kita kenal ketika kita ingin menuliskan kata perintah atau kalimat perintah, umumnya kita bisa menuliskannya menggunakan atau menandainya menggunakan tanda seru, tanda baca seru, karena ketika sebuah kalimat tidak ditandai ya dengan sebuah tanda, artinya kita tidak tahu itu apakah itu kalimat hanya sebuah pernyataan saja ataupun hanya berisi kalimatannya ataupun perintah. Tapi ketika kita membedakan dengan sebuah tanda ya, entah itu dengan tanda tanya, tanda seru ataupun titik ya, itu akan membuat arti dari kalimat tersebut akan berbeda. Nah, di sini kata imperatif ya, tentunya di sini muncul ada 3 kolom ya, ada bentuk dasar, imbuhan, serta bentukan kata. Nah, di sini tidak menggunakan tanda seru. Namun, selain menggunakan tanda seru, kalimat atau kata imperatif ini bisa dibentuk dengan partikel ya. Antara lain bisa dengan partikel kan, i, ataupun lah ya. Karena dalam teks prosedur ini ya umumnya berisi tentang perintah ataupun instruksi ya seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan yang diinginkan si penulis tentunya ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata-kata dasar dengan menambahkan partikel, nanti akan menjadikan sebuah kalimat perintah ataupun kalimat imperatif ataupun kata perintah ya atau kata imperatif. Contoh, bentuk dasar dari kata pasti ya, ketika kata pasti ini ditambahkan ya partikel atau imbuhan partikel akhir ya atau imbuhan akhir kan ya, maka bentukan kata yang terjadi adalah pastikan. Kita tahu dalam kalimat teks prosedur pasti akan berisi instruksi ya. Pastikanlah ya masakan tersebut sudah matang. Nah, di sana sudah terjelas ada sebuah instruksi. Ketika tidak ada tanda seru pun, ketika kita melihat
kata kata dasar yang dibubuhi partikel kan pasti akan menjadi kata perintah ataupun kata imperatif, ya. Selanjutnya, kalian hanya tinggal melihat ketika kata dasar dibubuhi dengan kata kan, ya, partikel kan, partikel i, ya, ataupun partikel lah, ya, yang paling umum digunakan untuk kata imperatif, ya, adalah partikel lah, ya, buatlah, ya, kerjakanlah. Nah, itu akan bersifat perintah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kata teknis, ya. Kata teknis yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang berhubungan dengan bidang tertentu, ya, tentunya ataupun kata yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam sebuah teks, ya. Nah, di sini umumnya kata teknis ini pasti akan berhubungan dengan kata-kata yang berhubungan dengan istilah-istilah bidang tertentu. Contoh, di sini ada 2 kolom sama, ya. Kolom pertama, ya, adalah kata teknis yang berhubungan dengan bidang komunikasi, ya. Nah, kemudian kata teknis di kolom kedua adalah kata-kata teknis yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Ya, tentu kata teknis yang berhubungan dengan bidang komunikasi, ya, bisa kita menyebutkan negosiasi karena ada unsur interaksi dan komunikasinya. Bahasa tubuh, ya, seperti kita menggerakkan telunjuk tangan untuk menunjuk seseorang, ya, atau untuk melakukan sebuah perintah, ya, ataupun melambaikan tangan, ya, itu pun sama, ya, masuk ke dalam konteks atau kata teknis yang berhubungan dengan komunikasi, karena tentu saja kita sudah tahu bahasa tubuh adalah ketika kita tidak mengucapkan bahasa-bahasa verbal, bahasa tubuh ini adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasinya. Kemudian ada kontak mata, sudah jelas, ya. Tadi masih sama dengan hubungannya dengan bahasa tubuh. Ini berhubungan dengan teknis, ya, komunikasi. Kemudian ada tanya jawab, ya, sudah jelas. Yang namanya tanya jawab pasti akan berhubungan dengan berkomunikasi. Verbal tadi bahasa-bahasa yang keluar dari ucapan, ya, itu adalah sudah jelas, itu termasuk dalam teknis komunikasi. Kemudian untuk ekonomi, ya, kita tahu lah ekonomi pasti umumnya berhubungan dengan uang yang berbau-bau penjumlahan, ya, jumlahan dengan uang. Nah, di sini ada harga, ya, kita tahu harga pasti berhubungan dengan ekonomi, penawaran, penjual, pembeli, kemudian kita mengenal kata investasi, ya, atau menanam modal, ya, kepada seseorang, yaitu dinamakan investasi, dan hal tersebut berhubungan dengan bidang ekonomi. Sebenarnya kalau kalian ketahui, mungkin kalian pun sudah mengetahuinya bahwa banyak sekali kata-kata teknis, ya, di bidang-bidang tertentu seperti di bidang mungkin kesehatan, ya, di bidang pertanian, itu pasti kita akan menemui kata-kata teknis yang berbeda. Seperti misalnya untuk pestisida. Tidak mungkin kan pestisida ini berhubungan dengan teknis ekonomi. Ya, tentunya pestisida mungkin akan berhubungan lebih ke teknis pertanian, ya, ataupun pun bisa berhubungan dengan teknis kesehatan, ya, seperti itu. Mungkin kalian akan mengetahuinya kalau kalian lebih sering membaca, ya, atau itu di buku, entah itu di buku ataupun di internet. Ketika kalian sering membaca, kalian akan bisa membedakan mana teknis bidang teknologi, mana teknis bidang ekonomi, ataupun mana kata teknis bidang komunikasi, ya. Itu tadi untuk kata teknis. Yang selanjutnya, ya, adalah pernyataan persuasif, ya. Kita telah mempelajari tentang persuasif, ya, di kelas 10 ada pada materi negosiasi, karena dalam menciptakan sebuah negosiasi kita harus bisa mempengaruhi, ya, atau membujuk orang supaya bisa atau supaya tujuan negosiasinya ini terjadi. Nah, persuasif masih sama, ya. Umumnya untuk teks prosedur ini, persuasif yang digunakan ini bisa untuk menghimbau, ya, mengajak, membujuk, sama saja menyarankan atau lebih ke mempengaruhi, ya. Supaya mempengaruhi di sini, ya, supaya si pembaca, ya, bisa mengikuti apa yang dilakukan si penulis. Nah, itu terdapat yang namanya persuasif. Ya, untuk umumnya persuasif ini biasa ditandai dengan kata harus, ya, agar, ya, ataupun menggunakan kata supaya yang bersifat persuasif. Seperti sini ada 3 contoh kalimat yang menunjukkan pernyataan persuasif. Kalimat pertama,
Ya, kalimat pertama. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Nah, yang menjadi persuasif di sini tentu sudah jelas kita ketahui ditandai dengan tanda atau kata keharusan yang memiliki kata dasar harus. Nah, ini kalimat ini menunjukkan pernyataan persuasif ya yang mengajak orang mengikuti apa yang diinginkan si penulis ya. Ataupun sama di kalimat kedua ya. Ada terdapat persuasif ya yang menggunakan kata agar. Ya. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat ya atau lambat atau juga suara agar terdengar jelas. Nah, di sini persuasif yang ada adalah menyarankan ya, menyarankan kita supaya bisa berbicara dengan jelas dan baik tentunya ya. Nah, di sini kalau di sini terdapat sebuah himbauan di kalimat pertama persuasifnya, dan di kalimat kedua ini terdapat sebuah saran. Ajakannya ini berupa saran. Kalimat ketiga ya. Nah, meskipun di sini tidak ada kata yang menunjukkan persuasif, tapi dari segi makna di sini kalimat ketiga ini bermakna persuasif ya. Secara eksplisitnya ini persuasif. Selama wawancara berlangsung jadilah diri sendiri. Nah, ini lebih ke, kalau menurut maknanya ini lebih ke menyarankan. Jadi ketiga kalimat ini adalah kalimat-kalimat persuasif yang memiliki fungsi ya dan makna yang berbeda dari yang pertama tadi. Persuasif yang menunjukkan persuasif yang menunjukkan himbauan, kemudian ini yang menunjukkan saran, dan ketiga pun sama menunjukkan sebuah saran. Ya, itu untuk kaidah kebahasaan yang kedua. Dan selanjutnya ada konjungsi penjumlahan. Ya, Bapak sudah membahas beberapa kali ya tentang masalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Jadi kalian harus ketahui ketika kalian membaca atau mendengar yang namanya konjungsi, kalian harus langsung teringat dengan yang namanya kata hubung ya. Kata hubung di sini penjumlahannya kalau Bapak lihat lebih ke penjumlahan dan juga temporal ya, adanya hubungan urutan kegiatan. Seperti bisa lihat kata-kata yang bisa digunakan adalah kemudian ya, ada selanjutnya serta lalu ya. Potonglah kayu dengan ukuran 5 cm, kemudian berilah warna pada kayu tersebut. Nah, kenapa penjumlahan? Mungkin di sini dimaksudkan menjumlahkan antar kalimatnya, tapi kalau dilihat secara fungsinya di sini terdapat urutan kegiatan, yang dimana kegiatan pertama itu memotong kayu, kemudian kegiatan kedua adalah memberikan sebuah warna dan dihubungkan dengan kata kemudian karena harus ada konjungsi di sana ya. Selanjutnya ada kata selanjutnya ya, yang sama meskipun penjumlahan, namun dari fungsinya di sini terlihat lebih ke temporal ya, adanya urutan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama Bapak bacakan dulu kalimatnya. Masukkan nomor PIN, selanjutnya kalian harus menentukan nominal uang yang akan diambil. Sudah jelas kita ketika mendengar kalimat ini, berarti yang kita lakukan adalah kita sedang mengambil uang di mesin ATM. Artinya ini adalah kalimat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Ya. Masukkan nomor PIN itu adalah kegiatan pertama, dan kegiatan kedua adalah menentukan nominal. Artinya kita mengetikkan nomor nominal uangnya di ATM itu adalah kegiatan keduanya. Jadi dihubungkan dengan kata selanjutnya. Masih sama di bagian ketiga pun, tumislah bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Nah, kata lalu di sini sama fungsinya untuk menghubungkan dua kegiatan yang berbeda ya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk konjungsi penjumlahan. Dan selanjutnya deskripsi alat ya, yang namanya atau prosedur ya, pasti ketika itu prosedurnya tentang cara menggunakan, tentang melakukan sesuatu atau tentang membuat, akan ada yang namanya deskripsi, entah itu alat, cara ataupun tujuan ya. Nah, di sini ketika yang dibahas adalah deskripsi alat, berarti teks prosedur yang dibahas atau yang kita buat atau yang kita baca adalah tentang prosedur cara membuat ya. Namun contoh di sini Bapak berikan contoh yang berbeda-beda. Seperti di contoh pertama,
Dengan cara selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari virus COVID-19. Nah, di sini deskripsi yang ada bukanlah alat, namun deskripsi cara. Nah, ini caranya adalah, secara rutin adalah cara yang dilakukan ya untuk menghindarkan kita dari virus COVID-19. Nah, seperti itu. Itu adalah deskripsi caranya ya. Kemudian yang kedua, gambar motif batik pada kain menggunakan canting. Nah, baru di sini muncul yang namanya deskripsi alat, yang mana alatnya itu adalah canting. Gambar motif batik itu kegiatannya, kemudian ketika menggunakan canting itu adalah alatnya. Lanjut, tunggulah donat sampai berwarna kuning keemasan. Nah, ini pun sama, deskripsi ya, keterangan caranya. Kemudian yang terakhir adalah potonglah kayu dengan ukuran 5. Nah, ini selain deskripsi alat, bisa pun kita menambahkan deskripsi ukuran ya, ataupun bilangannya ya, seperti 5 cm, ataupun kalau untuk misalnya masukkan air 50 cc, itu kan cc itu adalah ukurannya ya, ataupun meter dan lain sebagainya, itu ukuran pun bisa masuk ke dalam deskripsi ukuran nantinya. Jadi tidak hanya alat, bisa deskripsi tujuan dimasukkan, tentang deskripsi caranya, ataupun juga deskripsi ukurannya ya, tergantung dari teks prosedur apa yang kita baca. Entah itu kita membaca teks prosedur tentang membuat, teks prosedur tentang cara melakukan ya, ataupun teks prosedur tentang cara menggunakan, itu pasti akan menggunakan deskripsi yang berbeda-beda ya. Nah, mungkin cukup sekian ya materi untuk minggu ini ataupun untuk hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ya di masa Covid ini ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.